Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Prianto Chang di sini dan kali ini di edisi ke-67 Kisah Ting. Kali ini saya akan bercerita tentang Richard. Richard ini banci atau gay, tapi dia hidup dalam penyamaran. Di mata teman-teman dan masyarakat, dia dianggap cowok hetero biasa. Tapi sebenarnya dia berusaha menjaga rahasia identitas dirinya dengan rapi. Pada mulanya Ting juga tidak tahu, hanya merasa kok ada hal yang aneh ya sama orang ini ya. Kok agak melambai ya cowok ini. Nah, terus Ting bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Richard ketika suatu peristiwa saat dia berkunjung ke toko HP-nya Richard itu, ada seorang pelanggan wanita datang ingin beli HP. Dia seorang wanita cantik dan seksi. Pakaiannya juga seksi. Richard melayani dengan ramah. Sementara Ting terpesona memandangnya. Richard sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan pada kecantikan wanita itu. Wajahnya ya senyum, tapi ya biasa aja. Dan matanya tidak nyolong ke dada wanita seksi itu. Tidak seperti Ting. Nah, tapi saat ia melayaninya, tiba-tiba Richard memperhatikan jari wanita itu dan tiba-tiba dia berkata, "Wah, kukunya bagus sekali, Ci." Richard berkata spontan. Wanita itu tersenyum dan menjawab, "Iya, terima kasih." Richard tidak bisa menahan dirinya dan berkata, "Wah, aku teksnya pasti mahal ya, Ci." Ting yang berdiri di dekatnya itu terkejut dan tiba-tiba terkenang masa lalunya. Di masa kecilnya, papanya, Kohde, membuka warung soto. Nah, mereka mempunyai seorang pegawai yang juga gay bernama Budi. Nah, para pelanggan warung ya sering menggodanya karena dia suka melambai begitu. Nah, ayo Bud, kamu nembang buat hiburan, kata mereka. Dan Budi yang memang suka perhatian akan nembang buat pelanggan warung soto itu. Nah, nembang itu adalah bernyanyi bahasa Jawa. Budi tentu suka bersolek juga, termasuk juga ia kadang-kadang memakai kuteks pada kukunya. Nah, Kode atau ayahnya Ting itu sering memarahinya. Budi, kowe iki sudah tahu kalau harus meracik soto, tapi masih juga pakai kutek. Apa kamu mau meracuni pembelinya soto kita? Kata Kode ngomel ke dia. Tidak apa-apa kok, Budi hati-hati kok, kata Budi sambil melambai. Nah, kejadian masa kecil itu terhubung dengan kejadian yang dilihat Ting sekarang, membuat Ting menduga Richard adalah gay. Ting bertekad untuk mencari tahu kebenarannya. Suatu hari, Ting memutuskan untuk menguji kecurigaannya dan dia mengajak Richard ke toko buku. Di sana, dia ngajak Richard ke bagian majalah. Ting sengaja mengarahkan dia ke bagian majalah dan mengambil sebuah majalah pria dewasa yang gambarnya wanita seksi dalam berbagai pose. Wah, seksi banget nih cewek ini, kata Ting sambil memperlihatkannya pada Richard. Cat, lihat majalah nih. Ada koleksi foto cewek yang seksi banget loh. Richard tampaknya kurang berminat saat dia melihat majalah tersebut. Dan dia hanya mengangguk singkat dan berkata, "Ya cantik, tapi menurut gue sih biasa aja." Ting mengambil langkah selanjutnya. Dia menunjukkan Richard majalah yang menampilkan binaragawan, majalah sport. Sambil tersenyum licik, Ting berkata, "Nah, lihat nih binaragawan yang luar biasa. Gue pengen kayak gini." Richard segera memperhatikan majalah-majalah tersebut dengan penuh minat. Wah, iya bagus banget ya. Latihannya pasti luar biasa. Matanya tertuju pada gambar yang menarik hatinya itu. Mulut bisa menipu, tapi
matanya tidak bisa. Dan akhirnya Ting mengetahui dugaannya benar. Suatu hari ketika mereka berdua sedang duduk bersama di warung, akhirnya Ting memberanikan diri untuk mengungkapkan kecurigaannya. Dia bicara dengan serius ke Richard. Richard, gue tahu kalau lu banci. Gue udah perhatiin tanda-tandanya. Richard merasa kaget dan panik juga. Tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa berbohong lagi kepada Ting. Akhirnya dia mengakui, iya Ting, lu bener, gue memang gay. Ting tidak terkejut dengan pengakuan itu dan dia tersenyum. Gue pengen tahu, Richard, kenapa lu harus nutup-nutupin diri lu dari semua orang? Richard merasa terbuka juga pada Ting. Ya takutlah, Ting. Takut ditolak, didiskriminasi. Keluarga gue kan konservatif dan teman-teman gue juga. Gue takut kehilangan semuanya kalau gue expose diri gue. Ting mengangguk dan memahami perasaan Richard. Namun dia juga memiliki pandangannya sendiri tentang hal ini. Richard, gue sih bisa mengerti, lu takut. Tapi apa hidup dalam menutup identitas sendiri, menyembunyikan diri, itu bisa membuat lu bahagia? Apa itu benar-benar hidup? Richard merenung sejenak, lalu menjawab dengan jujur. Enggak, Ting. Gue sendiri merasa tertekan dan juga kesepian. Gue selalu merasa seharus berbohong ke semua orang. Tapi gue takut. Ting tersenyum dan akhirnya berkata, gue tahu sih nggak gampang, Richard. Tapi gue percaya suatu saat lu harus berani jadi diri lu sendiri. Ya, demikian keduanya kemudian memulai diskusi mendalam tentang keberanian untuk mengakui diri sendiri di masyarakat. Dan Ting meyakinkan Richard bahwa hidup dalam penutupan identitas hanya akan membuatnya sengsara. Richard merasa tersentuh oleh kata-kata dan dukungan Ting. Dan dia sendiri juga mempertimbangkan untuk menghadapi kenyataan dan mengungkapkan identitasnya kepada orang-orang sekelilingnya. Meskipun ya, perjalanan itu tentu akan sulit. Nah, teman-teman, itulah edisi 67. Menurut teman-teman, apakah bijak tindakan Ting yang menyuruh Richard untuk berani berterus terang kepada masyarakat tentang dirinya, walaupun konsekuensinya didiskriminasi? Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tuliskan di dalam komentar di bawah ini. Dan sampai jumpa di dalam edisi selanjutnya.